Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Kemudian selawat serta salam kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji, a'azani Allah wa iyyakum jami'a. Kita kembali melanjutkan pembahasan akidah tauhid dan kita masih membahas tentang pembatal-pembatal tauhid. Dan kali ini kita akan membahas pembatal tauhid yang ketiga adalah an-nifaqul akbar, yaitu kemunafikan yang besar, atau disebut juga oleh para ulama dengan an-nifaqu al-i'tiqadi, yaitu kemunafikan yang bersifat keyakinan. Para muslim rahimani wa rahmakumullah, pembatal yang ketiga ini kembali kita ingatkan ya, bahwasanya setiap pembatal yang bila dilakukan oleh seorang muslim yang jelas muslimnya, maka sesungguhnya tidak lantas tidak kontan orang muslim yang terjatuh ke dalam pembatal tersebut dia menjadi seorang yang batal iman dan Islamnya, namun terancam batal iman dan Islamnya. Demikian, karena sesungguhnya bisa jadi dia memiliki penghalang-penghalang untuk dijatuhkan vonis kafir pada dirinya atau batalnya keimanannya. Begitu juga bisa jadi pula tidak terpenuhi syarat-syarat untuk jatuhnya vonis kafir kepada dirinya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Lebih-lebih pembatal yang ketiga ini yang lebih sulit untuk bisa diketahui, karena sesungguhnya kemunafikan dengan status yang akbar atau keyakinan yang kemunafikan yang bersifat keyakinan ini sangat sulit karena dia sesuatu yang terdapat di dalam hati manusia. Demikian. Secara bahasa an-nifaq yaitu kemunafikan artinya adalah ikhfa'us syai', yaitu menyembunyikan sesuatu. Adapun secara istilah adalah idharul imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa ibtanu ma yunaqidu dzalika kullahu au ba'dahu, yaitu menampakkan keimanan kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, namun menyembunyikan ya atau merahasiakan apa saja yang bertentangan dengan keimanan tersebut atau sebahagiannya. Nah, ini definisi dari kemunafikan dengan status yang akbar, atau disebut juga dengan kemunafikan yang bersifat i'tiqad, keyakinan, seperti itu.
Baik para muslim rahimani rahimakumullah, adapun orang seperti ini adalah orang yang dia mengklaim adalah orang Islam. Bahkan dia menampakkan bahwasanya dia adalah orang Islam. Bisa jadi bahkan dia beramal dengan amalan-amalan yang besar, ya. Seperti contohnya salat, puasa, haji, bahkan jihad, bisa jadi, ya. Akan tetapi hatinya, na'udzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak beriman, ya, tidak beriman terhadap kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya. Begitu juga tidak mengimani, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya, ya. Atau tidak mengimani, ya, kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan atau membencinya, Tidak mengimani kitab-kitab suci yang diturunkan kepada, ya, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan tidak mengimani Al-Qur'an, ya, tidak mengimani adab kubur, demikian pula tidak mengimani, ya, hari kebangkitan, ya, atau bahkan sebaliknya mengimani agama-agama yang lain, seperti contohnya, ya, meyakini benarnya agama Nasrani, ya, agama Yahudi, atau agama yang lain, agama-agama kesyirikan, ya, seperti itu. Atau dianggap lebih baik, ya, agama-agama tersebut lebih baik ketimbang agama Islam, seperti itu. Atau dia mengimani bahwa atau meyakini bahwa Islam itu adalah agama yang kurang, agama yang tidak sempurna, tidak layak untuk diterapkan di setiap masa atau di masa ini, demikian, ya. Atau sesungguhnya, ya, terdapat ajaran di dalam agama Islam ini yang dia merupakan kezaliman, ya, kezaliman terhadap manusia atau kepada wanita, contohnya seperti itu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Yang jelas, ya, di dalam hatinya ada perkara-perkara yang sesungguhnya ini menunjukkan kekufuran, yaitu keyakinan-keyakinan yang kufur di dalam dirinya, di dalam hatinya, dan dia mengetahui hal tersebut, bahwasanya hal tersebut, ya, bertentangan dengan ajaran Islam, dan dia yakini seperti itu, hanya saja dalam bentuk keyakinan, ya, di dalam hatinya, ya, terdapat keyakinan-keyakinan yang kufur, keyakinan yang syirik, seperti itu, ya. Tentunya adalah syirik dan kufur akbar. Hanya saja dia menampakkan, ya, dengan anggota tubuhnya, ya, bahkan lisannya, bahwasanya adalah dia seorang mukmin dan muslim, demikian. Nah, oleh karenanya, ya, jenis pembatal keimanan atau pembatal tauhid, pembatal keislaman seperti ini lebih sulit daripada, ya, pembatal-pembatal sebelumnya, ya, seperti syirik akbar atau kufur akbar, demikian. Lebih sulit tentunya, ya, oleh karenanya lebih sulit pula kita untuk mengidentifikasinya. Para ulama mereka menghukumi orang yang terjatuh ke dalam seperti ini, ya, adalah orang yang terancam dengan status, ya, dia sama seperti orang yang berbuat kesyirikan dengan status syirik akbar. Begitu juga orang yang melakukan kekufuran dengan status kufur akbar. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Karena sesungguhnya orang-orang munafik seperti ini, ya, orang-orang munafik seperti ini adalah orang-orang kafir sesungguhnya. Hanya saja bahkan lebih parah, dia menampakkan keimanan, ya, dia menampakkan satu kondisi di mana dia adalah orang termasuk bagian dari orang Islam. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya, bisa jadi bahkan, ya, kekufurannya itu bisa bertambah, ya, kekufurannya itu bisa bertambah, ya. Mengapa? Karena sesungguhnya di dalam dirinya bisa jadi terdapat pendustaan, begitu juga terdapat tipu daya yang didapatkan oleh orang ini, seperti itu. Dan kemudaratan orang-orang seperti ini, yaitu orang-orang munafik ini lebih parah, ya, ini lebih parah, ya, kemudaratan, ya, atau bahaya yang didapatkan bagi orang-orang Islam dari orang seperti ini bisa jadi lebih parah, ya, lebih parah ketimbang
orang-orang kafir yang jelas kafirnya. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Mengapa demikian? Adapun orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir yang tulen kafirnya, ya, maka dia menampakkan secara jelas, secara nyata permusuhannya terhadap Islam dan orang-orang muslim. Namun orang-orang yang seperti ini, orang-orang munafik seperti ini, ya, dia menampakkan Islam namun dia menyembunyikan kekufuran, bahkan bisa jadi dia akan melakukan sebuah, ya, tindakan penghancuran umat Islam dari dalam, ya, yaitu menggunting dalam lipatan seperti itu. Oleh karenanya sangat pantas Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada orang-orang munafik, ya, memiliki kemunafikan dengan status akbar seperti ini dengan ancaman yaitu neraka yang paling dasar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 145, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di tingkatan yang paling dasar, ya, dari neraka tersebut. Kalau kita terjemahkan dengan di kerak-keraknya neraka seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini hukum bagi orang-orang munafik, ya. Hukum bagi orang-orang munafik dengan status, ya, munafik, kemunafikan yang akbar atau i'tiqad, keyakinan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan bahas tentang apa saja amal-amal, ya, orang-orang munafik yang tentunya statusnya adalah munafik yang i'tiqad, ya, yang kufur, demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, orang-orang munafik dengan status munafik yang akbar itu memiliki amal-amal yang kufur, yang menunjukkan dengannya sesuatu yang dia sembunyikan di dalam dirinya berupa kemunafikan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kondisi mereka ini di dalam surah At-Taubah, yang dinamakan juga surah Taubah ini selain disebutkan dengan surah Bara'ah atau surah At-Taubah, dinamakan juga dengan surah Al-Fadhihah. Itu Fadhihah, yaitu surah yang Allah Subhanahu wa taala membongkar di dalamnya, ya, kebusukan orang-orang munafik, ya, dengan menjelaskan perbuatan-perbuatan mereka. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, tindakan-tindakan mereka ini di dalam ayat-ayat yang lain, di surah-surah yang lain. Berikut kita akan jelaskan di antara bentuk, ya, tindakan-tindakan orang munafik dengan status, ya, kemunafikan yang akbar. Baik, kita akan sebutkan yang pertama adalah ini ciri, ya, kemunafikan dengan status munafik yang akbar. Yaitu yang pertama adalah, ya, memperolok-olok Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya serta Al-Qur'an, ya, yang tentunya Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang disembah, ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai manusia utusan Allah Subhanahu wa taala, ya, manusia yang diutus oleh zat yang disembah tersebut, ya. Yang Al-Quran adalah sebagai aturan dari zat yang disembah tersebut. Nah, itu diperolok-olok, ya, seperti itu. Nah, tindakan memperolok-olok gini tidak mungkin seorang mukmin, orang yang jelas imannya, yang benar imannya, ya, ini berani untuk memperolok-olok Allah Subhanahu wa taala, ya. Kecuali mungkin dia tidak tahu, ya, kecuali dia memang dia tidak tahu sama sekali, ya. Atau memperolok Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang membawa, ya, ajaran Allah Subhanahu wa taala, agama Islam ini, yaitu agama yang diyakininya. Begitu juga Al-Qur'an sebagai kitab suci, sumber ajaran dari agama yang dianutnya, demikian.
Oleh karenanya tidak mungkin seorang mukmin, seorang muslim, ya, seorang mukmin, seorang muslim memperolok-olok zat yang disembahnya, memperolok-olok ya manusia yang diutus oleh zat yang disembahnya, dan memperolok-olok, mengejek, menghina, menistakan ya kitab suci yang itu merupakan kalamnya zat yang disembahnya. Seperti itu. Tidak mungkin ya. Jika dia mengetahuinya. Berbeda halnya bila dia orang Islam namun ya dia tidak mengetahuinya. Contohnya apa sebab dia tidak mengetahui? Karena mungkin baru masuk Islam, dia tidak tahu. Ya, dia tidak tahu. Atau orang Islam yang tinggal di pelosok dan pedalaman yang jauh dari ajaran Islam sehingga tidak tahu hal tersebut. Ya. Ingat, perlu kita bedakan antara memperolok langsung dengan memperolok tidak langsung. Ya. Harus kita bedakan. Memperolok langsung adalah sengaja memperolok Allah Subhanahu wa taala, langsung diolok-olok, diejek, dinistakan, ya, dilecehkan, dihina Allah, Rasulnya, ya. Begitu juga Al-Qur'an. Ya. Adapun tidak langsung, maka ini tentunya bisa jadi dikarenakan ada faktor yang membuat dia memperolok-olok, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak langsung. Bisa jadi ya karena faktor ketidaktahuan yang bahwa ini merupakan tindakan memperolok-olok. Seperti contohnya adalah sebahagian kaum muslimin yang mereka ini meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama, namun Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat-sifat. Ya. Sesungguhnya tindakan seperti ini, meyakini Allah punya nama tapi tidak punya sifat, maka ini merupakan bentuk memperolok Allah Subhanahu wa taala, memperolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengapa demikian? Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat. Tidak mungkin. Ya. Keberadaan Allah itu merupakan sifat. Lalu bagaimana Allah ditolak sifatnya? Ya, demikian. Ya. Begitu juga ya, sebagian orang yang memperolok-olok Allah Subhanahu wa taala itu ada di mana-mana. Ini hanya saja hal seperti ini tidak langsung. Mengapa demikian? Dikatakan Allah ada di mana-mana karena permasalahannya, sebabnya adalah karena ada firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah itu bersama kalian di mana saja kalian berada. Sehingga atas dasar tafsiran yang keliru ini memahami bahwasanya kalau demikian Allah ada di mana-mana karena manusia itu ada di mana-mana, seperti itu. Ya. Nah, begitu. Padahal ini kesalahan di dalam pentafsiran. Ya. Karena konsekuensi dari hal ini adalah keburukan dan memperolok Allah Subhanahu wa taala, mengejek Allah, menghina Allah, merendahkan Allah, melecehkan Allah. Kalau Allah di mana-mana, maka tentunya konsekuensinya Allah ada di WC, ya. Allah ada di selokan, demikian. Allah ada di ruangan yang sempit. Nah, seperti itu. Nah, ini tentunya apa? Ya, konsekuensi kita katakan. Artinya memperolok Allah Subhanahu wa taala atau menghina Allah namun tidak langsung. Maka tentunya orang seperti ini karena memiliki faktor yang membuat keliru dalam hal ini, maka ya tentunya yang seperti ini tidak kontan dikatakan sebagai orang yang munafik, seperti itu. Ya, orang yang munafik. Karena tidak langsung memperolok Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama, lazimul qauli laisa bil qauli, ya. Konsekuensi dari sebuah perkataan bukanlah perkataan itu, demikian. Maksudnya adalah konsekuensi dari perkataan seperti tadi, ya, Allah di mana-mana, ya. Itu berkonsekuensi, ya, itu menghinakan Allah, ya. Yaitu perkataan Allah ada di mana-mana itu berkonsekuensi buruk, itu menghinakan Allah. Namun itu bukanlah perkataan orang tersebut karena dia tidak mengetahuinya. Ya, seperti itu. Karena dia tidak menyadarinya. Oleh karenanya
Yang seperti ini tentunya tidak kontan lantas berhukum seperti orang yang langsung menghukum Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya. Hanya saja kita sadarkan kepada mereka, kepada saudara-saudara kita seiman bahwasanya konsekuensi dari perkataan ya saudara ini mengandung memperolok-olok Allah ya, memuat ya penghinaan terhadap Allah, pelecehan terhadap Allah seperti itu. Demikian. Nah, ini maksudnya adalah bentuk mengingatkan dan menyadarkan ya. Tentunya berbeda dengan orang-orang yang menghina Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ya. Yang melecehkan Allah, memperolok Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Agama Allah dilecehkan, kitab suci Allah dilecehkan, utusan Allah dilecehkan. Maka yang demikian tentunya ya ini berbeda dengan orang yang tidak langsung ya, tidak menyadari secara langsung bahwasanya tindakannya tersebut itu adalah ya memperolok Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 65 dan 66, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan sungguh apabila engkau bertanya kepada mereka itu orang-orang munafik yang ikut perang bersama Rasulullah, luar biasa. Ini orang-orang munafik ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. La yaqulunna, tentulah mereka akan mengatakan innama kunna nakhudu wa nal'ab, sesungguhnya kami hanya membahas saja dan kami hanya bermain-main. Ya. Sebab turunnya ayat ini adalah ya, yaitu ada pasukan yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasukan yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ada di kalangan para sahabat, demikian pula ya para kalangan orang-orang munafik yang setelah mereka yang dalam kondisi perjalanan tersebut menuju perang, menuju pulang dari perang ya, maka ada sebahagian dari orang-orang munafik ini yang berkelakar, yang bercanda, dengan dijadikan bahan candaan dan olok-olokan itu adalah ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ya, apa katanya? Kami tidak pernah melihat orang yang paling pengecut, ya, orang yang paling banyak makannya, ya, orang yang paling penakut kalau berperang, dan seterusnya ungkapan mereka yang melecehkan ya Rasulullah ya, sembari mereka mengatakan melainkan tidaklah kami melihat ya demikian kecuali adalah ini Muhammad dan sahabat-sahabatnya, demikian. Jadi mereka ini menjadikan Rasulullah dan para sahabatnya sebagai bahan ejekan, bahan candaan, bahan guyonan ya, bahan sebenarnya bahan kelakaran seperti itu. Maka turunlah ayat ini, yaitu surah At-Taubah ayat 65 dan 66. Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Dan sungguh apabila engkau tanyakan kepada mereka ya, tentulah mereka akan mengatakan sesungguhnya kami ya hanyalah sekedar membahas dan kami bermain-main, bercanda, begitu. Maka qul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kepada Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kalian ini memperolok-olok? Ya, la ta'tadiru, janganlah kalian minta ya alasan lagi, janganlah kalian beralasan lagi, jangan kalian minta udzur lagi. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Demikian. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 14, Allah mengatakan
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ya. Dan apabila mereka itu berlalu ya menuju setan-setan mereka, maksudnya adalah pemimpin-pemimpin mereka atau rekan-rekan mereka sama seperti mereka, ya. Maka mereka mengatakan sesungguhnya kami ini bersama kalian. Ya, itu bersama dengan ya, orang-orang munafik itu. Sama-sama dengan orang-orang kafir itu. Innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami hanyalah memperolok-olok. Demikian. Nah, ini kebiasaan mereka. Kebiasaan ya dari orang-orang munafik yang mereka ini suka memperolok-olok. Ya, memperolok-olok demikian, ya. Yang diperolok-olok ya, bahan olokannya adalah Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, Al-Qur'an, ya. Kemudian atau ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an itu ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam demikian, ya. Nah, kembali kita katakan tentunya harus dibedakan bentuk memperolok-olok secara langsung dengan memperolok-olok secara tidak langsung. Dan yang kita maksudkan di sini adalah memperolok Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, Al-Qur'an, agama Islam ini secara langsung demikian. Itu tindakan dari orang-orang munafik. Demikian. Adapun saudara-saudara kita yang memperolok-olok ya Allah Subhanahu wa taala, ya kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an, ya, begitu juga ajaran Islam, namun tidak secara langsung, ya maka mereka hendaklah disadarkan bahwasanya ya kembalinya olokan-olokan tersebut itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah SAW, kepada agama yang mereka yakini seperti itu, ya. Demikian. Oleh karenanya ini yang butuh disadarkan mereka ini, ya mereka harus disadarkan, ya seperti itu. Ya contohnya seperti kita dapatkan ada saudara-saudara kita yang mereka itu ya, ini kembali kita ulangi, ada saudara-saudara kita yang mereka ini mengejek ya orang-orang yang berjenggot itu dengan kambing, ya kemudian orang-orang yang cingkrangan itu ya yang tidak menutup mata kakinya itu diajak dengan kebanjiran, wanita-wanita yang menutup wajah mereka atau menutup aurat mereka, ya atau lebih wajah mereka yang mereka tutup itu disebut dengan ya ninja dan sebutan-sebutan yang lainnya demikian, tanpa mereka sadari bahwasanya kembalinya ejekan tersebut itu kembali kepada Islam, kepada Rasulullah SAW yang memberlakukan hal tersebut, dan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ajaran tersebut. Demikian ya para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya ya butuh kita ingatkan, kita berikan kewaspadaan ya, kesadaran kepada saudara seiman agar hal ini ya bisa segera disadari oleh mereka. Demikian. Ya kalau seandainya mereka benar-benar adalah orang yang beriman, ya tentunya mereka akan menyadari kesalahan tersebut, ya, menyadari kesalahan tersebut, dan semoga mereka bisa kembali ya kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ya maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, berikutnya kita akan sebutkan di antara ya berikutnya tindakan-tindakan orang-orang kafir, orang-orang munafik dengan kemunafikan yang bersifat keyakinan ya, i'tiqad, begitu juga kemunafikan yang dengan status ya kemunafikan yang akbar adalah yang kedua, mencela Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentunya ya kita katakan lebih tinggi ketimbang memperolok-olok ya. Kalau memperolok-olok barangkali ya ini candaan seperti itu tanpa kadang ya manusia itu menyadarinya ya. Namun ini mencela Allah Subhanahu wa taala, mencela Allah Subhanahu wa taala, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mendustakan ya Allah dan Rasulnya, demikian.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 58, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minhum may yalmizuka fis shadaqat. Dan di antara mereka, itu orang-orang munafik tersebut, ada yang mereka ini ya mencelamu, menghinamu di dalam as-sadaqat, yaitu dalam pembagian ya distribusi sedekah, yaitu zakat, demikian. Bahkan menuduh Nabi Muhammad SAW itu dengan tidak adil, seperti itu. Ya. Nah, perlu kita sampaikan bahwasanya secara bahasa makna dari al-lamzu, ya ini kita katakan mencela adalah tindakan isyarat dengan mata atau dengan tangan atau dengan yang lainnya. Ya, seperti contohnya ungkapan seperti ini, ya itu bentuk apa? Menghina, mencela, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, contohnya ya Allah dan Rasulnya, mungkin diungkapkan ungkapan yang ini merupakan bentuk celaan dan penghinaan, seperti ungkapan yang begini, ya. Nah, ini ya para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini hati-hati, ya. Karena sesungguhnya ini secara bahasa makna al-lamzu demikian, dan inilah tindakan orang-orang munafik, ya. Tindakan orang-orang munafik, jangan kita menirunya, ya. Seperti itu. Ya. Jadi mencela, ya, mengejek, ya, dan menuduh, ya, dengan tuduhan yang buruk kepada Allah dan Rasulnya, ya, atau mendustakan keduanya, maka ini merupakan bentuk tindakan ya kemunafikan, tindakan kemunafikan dengan status kemunafikan yang akbar, demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kembali kita tegaskan yang dimasukkan dengan mencela Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang ini merupakan tindakan orang-orang munafik, ya, dengan kemunafikan yang akbar. Ini sesungguhnya celaan yang langsung, ya, celaan yang langsung, bukan celaan yang tidak langsung. Karena sesungguhnya memang ada, ya, celaan yang tidak langsung. Ya. Ini seperti contohnya adalah, ya, sebagian manusia, ya, mereka mencela masa, ya, masa di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan di dalamnya perkara-perkara yang buruk, yang terkadang hal seperti ini membuat sebahagian, ya, manusia ini mereka mencelanya, dan sesungguhnya celaan seperti ini kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan bentuk celaan secara tidak langsung. Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, ya, yu'dhini ibnu Adama, anak Adam itu menyakitiku. Kata Allah Subhanahu wa taala, anak Adam itu menyakitiku. Yasubbud dahra, dia mencela masa. Wa ana dahru, sementara aku yang menciptakan masa. Biyadi al-amru, di tanganku lah, ya, segala urusan itu. Uqallibul laila wan nahar, aku membolak-balikkan malam dan siang itu, demikian, ya. Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan malam dan siang, ya. Begitu juga mentari dan rembulan, mempergilirkannya sehingga cepat masa itu berlalu, demikian, berjalan. Ternyata ada satu masa yang ternyata tidak disukai oleh manusia. Lalu manusia itu mencela masa tersebut, padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, seperti itu. Laksana kita berikan pengibaratan seperti seorang tukang masak yang menghidangkan masakan, lalu ada orang yang memakannya itu mencela masakannya. Tentunya celaan ini tidak langsung kepada tukang masaknya, hanya saja celaan kepada makanan ini membuat, ya, si tukang masak tersebut dia merasa dicela, ya, dihina, seperti itu, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini yang sama seperti itu, ya.
bahwasanya celaan manusia terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini berakibat ya celaan itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini celaan yang tidak langsung. Walaupun kita katakan ini merupakan bentuk ya kekufuran, tapi kita katakan ini bukanlah kekufuran dengan status kufur akbar, demikian. Karena sesungguhnya tidak langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini agar bisa dibedakan antara ya tindakan langsung ya dengan tindakan yang tidak langsung. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, ini barangkali ya kita cukupkan dulu ya penyebutan dari tindakan-tindakan orang munafik yang dengan status kemunafikan yang akbar. Masih tersisa banyak ya dari tindakan-tindakan orang munafik yang berstatus kemunafikan yang akbar. Namun insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang ya. Kita akan beralih kepada sesi soal jawab. Kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang telah masuk. Baik, ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz, apa benar ini ada pertanyaan yang menyebutkan nama tertentu ya. Ya, ini sebenarnya mungkin tidak kita utarakan di sini. Nanti insyaallah taala saya akan jawab secara pribadi ya. Sebaiknya kalau bertanya jangan menyebutkan nama pribadi tertentu ya. Kita mengkhawatirkan ketersinggungan saudara seiman ya. Baik ya, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika kita menjual produk bekas dari perbankan Ustaz? Misalnya laptop bekas mereka banyak menganggur di gudang dan kita jualkan kembali. Syukran, barakallahu fiik. Ya. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan wa fiik barakallah. Menjual produk-produk bekas dari sebuah perbankan ribawi ya. Maka tentunya ya jual beli barang-barang yang aslinya adalah halal ya, atau mungkin membeli ya barang yang aslinya halal, maka ini dibolehkan ya. Ini dibolehkan ya. Hukum asalnya kembali kepada ya firman Allah Subhanahu wa taala ya, wa halallahul bai'a. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli, demikian. Wa harramar riba, dan mengharamkan riba. Nah, tidak ada riba di sini, tidak ada riba ya dalam menjual belinya. Bila memang tidak mengandung riba, maka tentunya Allah halalkan seperti itu. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Baik, permasalahannya apakah tindakan menjual belikan barang-barang bekas dari perbankan ini bentuk menolong mereka, maka ini butuh ya pengkajian ya, butuh penelitian ya, apakah ini memang menolong mereka, bentuk menolong mereka ya. Nah, bila barang-barang bekas ini ternyata banyak menganggur di gudang, mereka ini tidak membutuhkannya ya, tidak membutuhkannya ya. Bahkan bila seandainya ternyata barang-barang tersebut yang bila berada di gudang ini ya tidak termanfaatkan
ini akan mengalami kehancuran, ya, seperti mungkin tidak lagi bisa dimanfaatkan, ya, dalam jangka waktu yang begitu panjang, ya, maka tentunya ini ada kemubadziran seperti itu, ya. Nah, oleh karenanya wallahu taala alam, jika barang-barang tersebut akan barang-barang yang banyak menganggur ini akan mengalami kerusakan bila lama tidak dimanfaatkan, maka sebaiknya agar tidak menjadi sia-sia, ya, maka silakan untuk dijual belikan seperti itu, dan membelinya tidak sebuah bukanlah dihukumi sebagai bentuk menolong pihak perbankan tersebut, tapi hanya untuk ya mengambil manfaatnya. Agar tidak terbuang percuma. Seperti itu, ya. Maka tidak masalah, ya. Terkadang pun mereka, ya, tidak ya, sepertinya mereka tidak butuh, ya. Untuk barang-barang ini diperbaiki, bahkan mereka mungkin bahkan akan menghadirkan barang yang baru, demikian, ya. Baik, wallahu ta'ala alam. Yang jelas kembali kita tegaskan, bila memang barang-barang ini dimungkinkan akan rusak ya secara permanen, tidak bisa digunakan ketika tidak dimanfaatkan secepatnya, maka dijual agar bisa dimanfaatkan, ya, atau dijual belikan, baik itu sang penjual ataupun pembelinya, ya, ini melakukan tentunya dengan seizin, ya, seizin dari pemilik, yaitu pihak perbankan itu. Menjualnya itu diizinkan, menjual belikannya diizinkan, maka dengan alasan untuk memanfaatkan barang-barang agar tidak rusak, ya, agar tidak menjadi sia-sia, maka wallahu ta'ala alam, ini kembali hukum asalnya boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, para muslim rahimani wa rahmakumullah, ada pertanyaan seputar talak lewat WhatsApp, ya. Talak lewat WhatsApp. Talak lewat WhatsApp. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, talak lewat WhatsApp, perlu kita ketahui bahwasanya para ulama yang membahas hal ini, yaitu mentalak istri, ya, mentalak istri dengan tulisan, mentalak istri dengan tulisan, ya, yaitu at-talaq bil kitabah, yaitu mentalak istri dengan tulisan, ya, baik itu tulis tangan di atas kertas, ya, atau menulis tulisan di papan tulis, ya, atau lewat SMS atau lewat chatting, ya, atau media sosial yang lainnya, atau kita katakan menulis di atas air. Nah, demikian, ya. Maka para ulama berbeda pendapat tentang apakah dianggap sah, ya, talak dengan tulisan seperti ini, ya. Baik, para muslim rahimani wa rahmakumullah, para ulama mereka berbeda pendapat, ya, para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama yang ini sedikit, ya, segelintir ulama mereka berpendapat bahwasanya talak seperti ini adalah talak yang sah, ya, talak yang seperti ini talak yang sah apabila bahasa yang digunakan adalah bahasa yang jelas gamblang, seperti contohnya, ya, dia tulis tulisan seperti itu, ya, tulisan jelas gamblang, dia katakan, ya,
Dia mengatakan dengan tulisan seperti itu, saya talak istri saya. Demikian. Atau disebutkan nama istrinya. Ya. Dengan aku talak kamu, disebutkan nama istrinya. Demikian. Dalam tulisan tersebut. Nah, ungkapan seperti ini ya, menurut sebagian ulama, kalau dalam bentuk tulisan maka jatuh sah talaknya, ya. Talaknya sah seperti itu. Pendapat yang kedua, pendapat jumhur ulama, ya, jumhur ulama berpendapat ya bahwasanya talak seseorang laki-laki ya terhadap istrinya dengan tulisan, maka itu seperti talak dengan lafadz kinayah, ya, dengan lafadz kinayah, yaitu lafadz kiasan, ya, yang tidak jelas. Maka dibutuhkan ya untuk sahnya talak seperti itu harus dengan niat mentalak ketika menuliskan itu, seperti itu. Jadi menurut jumhur ulama, ya, seperti ulama mazhab Syafi'i, ya, mazhab Maliki, ya, mazhab Hanafi, ya, berpendapat bahwasanya talak dengan tulisan seperti ini itu seperti ya mentalak istri ya dengan lafadz kinayah, ya, dengan lafadz kiasan. Maka untuk jatuh dan dianggap sahnya talak tersebut harus disertai dengan adanya niat mentalak saat menuliskan itu. Demikian. Saat menuliskan tulisan yang jelas itu harus ada niat. Mengapa para ulama mereka berpendapat demikian? Ya, karena ini jumhur ulama berpendapat demikian karena seseorang ketika dia menulis, ya, menulis tulisan tersebut bisa jadi banyak faktor yang mendorongnya, ya, bisa jadi karena dia ingin memperbagus tulisannya, atau barangkali dia kesel sama istrinya, ya, bisa jadi juga dikarenakan dia ini sedang latihan juga di dalam menulis, ya, atau latihan ingin mengucapkan nantinya, nah, seperti itu. Tapi nanti dia ucapkan bukan saat itu, ya. Atau faktor-faktor yang lain, ya, faktor-faktor yang lain. Yang ini mungkin banyak sekali. Ya, oleh karenanya, ya, jumhur ulama mereka mempersyaratkan untuk berlakunya sahnya talak tersebut itu dengan cara ditulis itu harus disertai dengan adanya niat. Demikian, seperti itu. Dan saya condong kepada pendapat ini, ya. Saya condong kepada pendapat seperti ini, ya. Demikian. Ya, karena bisa jadi memang seseorang menulis itu dengan banyak faktor, ya. Maka butuh, ya, ditanyakan kepadanya atau butuh diketahui apa niatnya, dikembalikan kepada niat sang suami ketika menulis tulisan talak tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada juga pertanyaan terkait dengan juga talak, ya. Yaitu talak dalam kondisi seseorang itu ya haid, ya, dalam kondisi wanita itu dalam kondisi haid, disamakan dengan itu adalah nifas, ya. Jadi para ulama mereka membahas, ya, talak dalam kondisi haid atau talak dalam kondisi nifas, ini disamakan, ya. Dan para ulama mereka memasukkan, ya, kategori talak seperti ini dengan talak bid'i namanya, ya, talak bid'i, ya, talak bid'i, ya, yaitu mentalak dalam kondisi yang tidak disyariatkan untuk mentalak. Sepakat para ulama hukum talak seperti ini adalah diharamkan, ya. Seperti contohnya mentalak istri dalam
kondisi haid, atau mentalak istri dalam kondisi nifas, atau mentalak istri dalam kondisi sang istri tersebut di masa suci yang digauli di masa tersebut, ya. Jadi contohnya sang istri mengalami masa suci, lantas suaminya menggaulinya, ya, menggaulinya. Beberapa hari sebelum ya masuk haid berikutnya, ya sang suami mentalaknya setelah digauli di masa suci tersebut. Nah, ini merupakan kondisi-kondisi yang terlarang untuk mentalak. Oleh karenanya talak seperti ini disebut oleh para ulama dengan ya at-talaqul bid'i, at-talaqul bid'i, yaitu talak bid'ah namanya. Para ulama mereka berbeda pendapat tentang keabsahan dari talak tersebut. Mereka sepakat semuanya talak seperti ini ya adalah talak yang diharamkan. Ya, talak yang diharamkan. Ya. Karena menjatuhkan talak di waktu-waktu yang terlarang, demikian. Ya. Hanya saja para ulama mereka berbeda pendapat. Berbeda pendapat tentang ya keabsahan dari talak seperti ini. Apakah talak ini ya berlaku atau tidak? Dianggap ataukah tidak? Demikian. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Pendapat segelintir para ulama menyatakan bahwasanya ya talak seperti ini adalah berlaku. Ya, talak seperti ini dianggap dan sah seperti itu. Ya, talak seperti ini ya dianggap sah. Mengapa dianggap sah? Ya, dikarenakan maaf, ini bukan pendapat segelintir ulama, namun ini pendapat jumhur ulama. Ya, ini dianggap sah. Ya, mengapa? Ya dianggap sah, ya, karena ada hadis yang disahihkan menurut jumhur ulama, ya, yaitu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dilaporkan oleh Umar, ya, maksudnya disampaikan kepada Umar, ya, kepada Rasulullah SAW bahwasanya putranya yaitu Abdullah bin Umar itu mentalak istrinya dalam kondisi haid. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Umar, ya, murhu falyuraji'ha, ya, perintahkan dia untuk rujuk kepada istrinya, demikian, ya. Murhu falyuraji'ha, ya, perintahkan dia untuk rujuk kepadanya, kepada istrinya, demikian. Kemudian ada riwayat ya yang lain yang mengatakan, Abdullah bin Umar mengatakan dalam riwayat yang lain, wa husibat li tatliqatan, dan dihitung untukku itu satu talak, demikian. Baik, ini pendapat jumhur ulama yang mengatakan ini dihitung sehingga jatuh talak seperti itu. Ini jumhur ulama. Kita ralat tadi bukan segelintir tapi ini ya jumhur ulama. Kemudian ada pendapat segelintir ulama. Nah, ini pendapat berikutnya yang segelintir ulama. Nah, ini pendapatnya Ibnu Hazm, ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahumullah. Begitu juga ini pendapat Syekh bin Baz. Ini juga pendapat Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya talak seperti ini adalah talak bid'i, talak yang diharamkan sehingga tidak berlaku. Adapun riwayat yang disebutkan tadi itu didhaifkan oleh mereka. Ya, riwayat tentang wa husibat li tatniqatan dianggap itu sebagai satu talak, ini didhaifkan oleh ya para ulama tersebut, demikian, ya. Seperti itu. Ya. Sehingga kedhaifan ini demikian pula
mereka berpegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka tertolak. Demikian. Nah, dalam hadis Abdullah bin Umar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ya kepada Abdullah bin Umar untuk rujuk kepada istrinya ya setelah mentalaknya dalam kondisi haid, itu perintah diarahkan kepada Umar untuk disampaikan kepada putranya. Ini menunjukkan bahwasanya ya tindakan Abdullah bin Umar itu, yaitu mentalak istri dalam kondisi haid, itu perkara yang keliru, sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Nabi SAW, sehingga ya fahuwa raddun, ya itu tertolak. Ya, jadi mentalak dalam kondisi yang diharamkan, ya dalam kondisi haid atau dalam kondisi nifas atau dalam kondisi di masa suci yang telah digauli di masa suci tersebut, maka ini merupakan talak yang bid'ah, talak yang tidak disyariatkan, ya, talak yang tidak disyariatkan, bahkan talak yang diharamkan, itu merupakan ya sebuah perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Nabi SAW, sehingga fahuwa raddun, ya maka tertolak. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi ada dua pendapat, ada yang mengatakan sah, ini pendapat jumhur ulama, ada yang mengatakan tidak sah, sehingga tidak dianggap. Demikian, ya. Nah, lalu bagaimana pendapat yang paling kuat? Wallahu taala alam. Ya, tentunya ini tinggal dilihat saja yang menjadi sebagai penjelas dan pemisah antara dua pendapat ini, mana yang benar atau mana yang salah, tinggal dilihat ya, apakah riwayat wa husibat li tatliqatan dan itu dianggap satu talak bagiku, maka ini harus diperiksa hadis ini, ya. Bagi yang berpendapat bahwasanya hadis ini dhaif, maka bisa jadi ya dia itu berpendapat dengan pendapat yang mengatakan tidak sah. Namun bagi siapa yang mengatakan hadis ini sahih, maka tentunya ini sah, ya. Ya, talak seperti ini adalah talak yang sah walaupun dilakukan dalam kondisi yang haram, ya, yaitu dalam dalam kondisi yang haram, ya. Talak itu talak yang haram. Jadi menurut yang mengatakan ini sah, maka perbuatan-perbuatan yang haram namun tetap saja ya dijatuhkan ya hukuman tersebut, ya. Wallahu taala alam. Ya, yang jelas ada perbedaan pendapat, ya silahkan untuk memilih salah satu di antara keduanya. Baik para muslim dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sepertinya kajian kita pada pertemuan kali ini kita cukupkan terlebih dahulu karena sudah mendekati waktu sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Tentunya banyak kesalahan dan kekurangan di dalam penyampaian. Mohon maaf ya kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.